Kancil dan Kerbau, kisah si kecil yang cerdik dan si kuat yang baik hati. Di sebuah hutan tropis yang lebat di Nusantara, hidup beraneka ragam hewan. Di sana ada gajah besar, kerbau kuat, burung-burung berwarna-warni, dan juga seekor hewan kecil bernama Kancil. Meskipun tubuhnya kecil, Kancil terkenal karena kepintarannya. Semua hewan di hutan tahu kalau Kancil bicara, pasti ada akal dan rencana di baliknya. Suatu pagi yang cerah, udara segar terasa di antara pepohonan. Daun-daun basah oleh embun, dan suara jangkrik mulai berganti dengan kicauan burung. Di tengah suasana damai itu, Kancil berjalan santai sambil bersiul. Tak jauh dari sana, seekor kerbau besar sedang membajak lumpur di tepi rawa. Tubuhnya kekar, kulitnya hitam legam, dan tanduknya panjang melengkung ke atas. Kerbau itu kuat, tapi sederhana. Ia bekerja keras dari pagi sampai sore untuk mencari makan dan membantu hewan-hewan lain menggali air. Kancil menghampirinya sambil tersenyum. "Halo, kerbau. Wah, kamu sungguh kuat. Setiap hari kerja keras, tidak pernah berhenti." Kerbau menatap Kancil dan tertawa kecil. "Terima kasih, Kancil. Aku memang harus bekerja keras agar tetap sehat dan membantu Tuan Men di hutan." Kancil mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya ia berpikir, aku kecil. Tapi kalau aku bisa bekerja sama dengan kerbau, pasti aku tak akan kelaparan lagi. Beberapa hari kemudian, datanglah musim kemarau panjang. Tanah mulai retak, air sungai menyusut, dan banyak hewan kehausan. Kancil kelelahan mencari air, hingga akhirnya ia melihat kolam kecil di hutan yang masih basah. Tapi airnya keruh dan dikelilingi lumpur tebal. Kancil mencoba minum, namun kakinya malah terperosok. Ia terjebak di lumpur. "Halo, ada yang bisa bantu aku? Aku terjebak!" teriaknya panik. Tak lama kemudian, kerbau yang kebetulan lewat mendengar suara itu. Ia bergegas datang dan melihat Kancil berjuang keluar dari lumpur. "Wah, Kancil, kamu kenapa bisa di situ?" Aku hanya ingin minum, tapi kakiku terperosok. Tolong bantu aku, kerbau." Dengan tenang, kerbau menarik Kancil menggunakan tanduknya yang kuat. Hingga akhirnya, Kancil bebas. Sejak hari itu, Kancil dan kerbau menjadi sahabat. Setiap pagi mereka berjalan bersama ke hutan, mencari makan. Kancil mengajarkan, kerbau jalan pintas menuju padang rumput segar. Sementara kerbau sering membela Kancil dari hewan buas seperti harimau atau ular besar. Kerbau berkata, "Kamu memang kecil, Kancil, tapi ide-idemu selalu luar biasa." Kancil tertawa, "Dan kamu besar, tapi hatimu lebih besar lagi." Mereka berdua menjadi pasangan unik di hutan itu. Si kecil yang cerdik dan si besar yang baik hati. Namun, kehidupan damai itu tak berlangsung lama. Suatu sore, seekor harimau lapar muncul di hutan. Ia mengaum keras, membuat semua hewan berlari ketakutan. Kerbau segera berdiri di depan Kancil. "Cepat sembunyi, Kancil! Aku akan melindungimu." Tapi Kancil justru berkata, "Jangan, kerbau! Kalau kamu melawan harimau, kamu bisa terluka. Biarkan aku yang hadapi dia." Kerbau bingung. "Tapi kau kecil. Apa yang bisa kau lakukan?" Kancil tersenyum licik. "Percayalah, kerbau. Aku punya akal." Kancil mendekati harimau dengan langkah tenang. "Halo, harimau hebat. Apa kabar?" Harimau mendesis. "Aku lapar, Kancil. Dan kau akan jadi makananku?" Kancil cepat menjawab. "Oh, kau tidak mau memakan aku sekarang? Aku tahu tempat yang jauh lebih baik. Ada seekor kerbau besar, gemuk, dan penuh daging di sana." Harimau terkejut. "Di mana?" Kancil menunjuk ke arah lain. "Di seberang bukit. Tapi hati-hati, dia penjaga harta raja hutan. Kalau kau berhasil mengalahkannya, kau bisa jadi raja baru." Harimau yang sombong langsung tergoda. Ia pergi ke arah yang ditunjuk Kancil. Namun, itu adalah jalan menuju sarang lebah besar. Begitu ia lewat, lebah-lebah marah dan menyengat seluruh tubuhnya. "Oh, sakit, sakit sekali!" teriak harimau sambil lari terburit-birit. Kancil dan kerbau tertawa terbahak-bahak melihatnya dari jauh. Setelah kejadian itu, kerbau berkata, "Kancil, kamu hebat sekali. Kamu menyelamatkanku tanpa pertarungan." Kancil menjawab, "Bukan aku yang hebat, kerbau. Kalau bukan karena kamu menolongku dulu dari lumpur, aku tak akan berani melawan harimau." Keduanya tersenyum. Kancil sadar, kecerdikan saja tidak cukup. Tanpa kebaikan dan kekuatan sahabat,
ia tak akan bertahan lama di dunia yang keras ini. Hari-hari pun berlalu dengan damai. Kancil dan kerbau tetap menjadi teman sejati, saling melengkapi, si kecil yang cerdik dan si besar yang berhati emas. Begitulah kisah Kancil dan Kerbau. Kancil mengajarkan kita bahwa kecerdikan adalah kekuatan, tapi persahabatan dan hati yang baik adalah pelengkap yang membuat hidup bermakna. Kadang, kita memang harus cerdik untuk menghadapi dunia, tapi jangan lupa, gunakan kecerdikan itu untuk menolong, bukan menipu. Seperti Kancil dan Kerbau, jika kita saling membantu, tidak ada masalah yang tak bisa dihadapi bersama. Jangan lupa untuk selalu memberikan like dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah Nusantara lainnya. Terima kasih.